Dan di situ disebut hanya 3 tahun, Pak. Caranya cuma Anda hadir sambil bawa satu, Anda hadir bawa satu, Anda hadir bawa satu. Nggak usah mikirin mau dia mau tertarik kayak enggak kayak urusan Gusti Allah. Anda boleh cek, boleh tanya Pak Ustadz Doni, jangan ke saya lah. Pak Ustadz Doni nih. Pak Ustadz Doni sekarang, anggap saja jaringannya sekarang ada yang aktif 500 ada nggak Pak? 500 berarti Pak Oni ini sudah pernah ditolak 1000 orang lebih. Cuma nggak pernah ditulisan gitu, ngelak tulisan gitu. Pernah nggak di situ? Kalau Anda mau nulis beneran, sunnatullahnya mesti begitu. Nggak ada yang orang sesukses Pak Asanto Ali itu penolakannya cuma 200 orang, nggak ada, mesti ribuan itu. Pak Asanto Ali itu warung yang depan hotel Joglo itu, penginapan Joglo, nggak ada warung. Warung itu diprospek sama Pak Ali suruh daftar NASA. Bertahun-tahun nggak daftar-daftar itu Pak Ali yang sudah al-ahliu. Iya, kalau kayak Mas di Mas Holi kan belum al-ahli, ya al-ihli. Kita kan belum ahli betul dalam prospecting, betul? Pak Asanto Ali yang begitu udah luar biasanya, bahkan dia bisa pamer badan. 1 miliar loh gue sebulan, 6 miliar loh gue sebulan. Pak Asanto Ali sudah 6 miliar itu penghasilannya. Itu aja nggak dipercaya itu sama yang punya warung itu. Artinya apa? Boro-boro kita Nabi Muhammad aja terbempan ke Abu Lahab. Oke lah itu mah paman. Nabi Nuh anak seorangnya kau tempanin. Artinya apa? Hidayah urusannya Gusti Allah, betul? Yang penting gue lakukan presentasi, cerita, ajak, cerita. Selama itu menjadi kebaikan, betul nggak? Selesai. Anda piknik seminggu sekali, Pak Mandi. Tapi jangan jenengan sendirian. Kalau sendirian, bro namanya. Nah, Pak Mandi. Selalu membawa yang baru. Hanya itu aja. Pikniknya di mana? Kalau dulu di sini belum ada pertemuan, dulu ke Brebes, betul Pak Wandi? Sekarang sudah ada. Iya, ya ke sini. Itu namanya cerdas. Jadi kerja cerdas itu kerja yang enteng, tidak berat, tidak repot, tidak ribet, tidak banyak biaya. Datang kadir menyiapkan akuana sama dengar bumi kan ngomong kayak gimana ya orangnya diberi kopi sekali batang apa lagi ngambil kalau jenengan sampai tidak berani datang ke pertemuan berarti jenengan kurang bersyukur diajab deh Gusti Allah ya berusaha suwe bedena ya ciri-cirinya saya mau tanya nih Pak Ebo lah yang paling lama atau Pak Wandi ini saksinya nih yang paling lama. Awal saya datang ke Cibingbing, nah kalau orang sana ngomong Cibingbing 2007 ya, dari sejak 2007 sampai dengan sekarang kira-kira nada suara saya sama atau berbeda Pak Wandi? Berbeda sekarang. Gimana Pak? Maksudnya kalau suara mah angger itu belum sama beda. Kalau suara orang mah gimana? Bos itu mah. Suara mah angger. Dari dulu saya mesti ngomongnya begini Mas. Mau saya pertama kali pertemuan di rumah, bukan ini ya, rumah sebelah. Mau hadir teh, mau hadir. Adina Pak Omina bae. Sare Pak. Wajib. Ya Pak bae. Tujuan mau kamu geus bau tanah kabeh lah. Ya, saya ingat tetap saya ngomong kok horas begitu. Kalau sedikit tarik, langsung ada tarik gitu kan, kencang. Sampai dengan sekarang, ya begini ini. Kenapa? Karena saya nggak pernah mikir. Orang mau dengerin silakan, dia juga silakan. Bukan tanggung jawab gue. Gue cuma tablik bandi gue nih walau ayah selesai. You jengkel sakit hati bukan salah gue, salah lu. Betul nggak? Betul.
Kenapa menyikapinya dengan sakit hati? Coba dengan yang gembira, tetap senang. Ya. Wong anu ngomong mak didengarkeun kajen teu kajen. Betul begitu? Betul. Kalau memang penyampaian saya membuat Anda sakit hati, Rasulullah aja membuat sakit hati ke Abu Lahab. Itu dosa? Enggak. Karena hadisnya kan mengatakan menyakiti hati orang lain dosa, betul? Tapi jenengan saya tanya, Abu Lahab sakit hati enggak dengan ceramahnya Nabi? Hah? Fir'aun sakit hati enggak dengan ceramahnya Nabi? Nabi Musa sakit hati bro, tapi tidak dosa. Ya, karena dia yang salah nangkapnya. Ya, Betul. Enggak bisa lagi mau lahap. Nu ngadengkeun. ya maksudnya saya hanya tinggal ngomong. Kalau ada yang sakit hati di sini, berarti golongan Fir'aun. Bukan Abu Lahab. Ya kan? Nah kan kita cuma menyampaikan, mau dipakai ya silakan, kan nggak maksa. Apa saya pernah, Pak Ade, Anda tiap minggu harus datang ke saya. Enggak, pecat. Kan enggak. Tadi dia ngomong sama Mas Apep, 2 tahun nggak pernah belanja. Lalu kartu mau hangus, belanja 150 poin, tetap diakui distributor resmi se-Indonesia. Betul nggak? Nggak ada itu pemaksaan dinas. Anda di sini mau datang silakan, tidak datang juga boleh, betul nggak? Betul. Yang mengharuskan Anda sendiri. Di sini nggak ada yang mengharuskan, apa nggak ada yang mengharuskan, yang mengharuskan Anda sendiri. Lo yang butuh duit juga ada, ya. Begitu. Oh, kalau begitu Pak Wan nggak butuh. Enggak, kalau saya sedang pertemuan dengan Pak Gus Anwar, mesti Pak Gus Anwar ngomong, yang butuh duit Anda, berarti kan saya butuh duit. Benar? Betul. Ada makomnya ya nanti. Masa Ustadz nih ngajarin santrinya, yang pengen ngaji pintar ngaji siapa? Jawabannya kemana? Santri kita betul. Betul. Udah Ustadz nama gus pintar. Ya. Tapi ketika ketemu kiai, ya cek kiai lah, nu butuh ngaji sah. Karena harusnya orang gitu kan ku bagus sana. Balas dendam. Lu kan kita itu hasil jiplakan, betul nggak? Betul. Kan kita kayak bahasa kasarnya saya. Kenapa kita sholat subuhnya 2 rakaat? Balas dendam yang diajarkan bahwa gitu, betul? Bahasa kasarnya loh ya. Setuju? Jadi pertanyaan saya, kalau orang yang tadi jadi pegawai negeri aja bisa kok, ya? Gitu lah. Jadi intinya deh, kalau saya dulu kerjanya gini, saya udah punya donen nih. Waktu itu 5, donen saya 5 Pak. Ya. Saya tidak pernah ngajak-ngajak lagi yang lain. Oke? Saya terus kesini aja 5 ini. Itu aja. Saya nggak pernah ngajak yang lain. Kalaupun ada yang nanya ke saya, nah kamu kalau pengen tahu banyak, belajarlah ke Pak Ustadz Eful. Tidak ke saya, ini ke sini. Saya mengajarnya ini aja, supaya saya nggak capek sih mengajaran bukan dia capek, betul? Yang ngajaran tadi. Bisa dipahami? Pernah nggak saya ngajar rutin seminggu sekali di rumah Pak Wandi terus dibayar? Ya udah. Kalau ini pintar, paham, ngerti, jelas, kira-kira ini berkembang nggak? Berkembang. Pak, tapi kan saya harus membangun kedalaman. Ya, betul harus membangun kedalaman. Tapi kalau jenengan bonusnya belum besar, mesti jenengan dilarang oleh hal istri. Betul? Betul. Bonus 12.000, kedalaman Kalimantan. Ya, baru naik pesawat itu mah. Ya, Betul. gunakan kecerdasan.
pintar dari saya dan paling menarik dalam menyampaikan sanak kawanmu. Kalau kamu serius, mau main suksesnya, sudah belajar. Iya. Yang namanya Pak Warno kan nggak mungkin datang ke situ, mesti dia yang datang ke sini kan? Iya. Lu kan guru nyamper kamu murid. Karena gantong mawasiwur. Tengok cai. Bisa dipahami? Itu namanya cerdasan. Anda mah sebenarnya tukang mana ya ngaranna? Provokator. Promotor. Promotor. Gimana? Iya, masalah STM tidak bisa. Oh, hanya bisa. Gampang. Saya mah nu pinter nawarkeun STM mah ngaranna Mang Sunal. Karena dia wawatona geus pinter. Ulah belajarkan jamaah bodoh. Misal ini mah contoh untuk membuat rekayasa cerita aja. Ya. Akhirnya apa? Karena kita cerita tentang Mang Sunal tuh begini diedifikasi. Akhirnya dia penasaran nggak? Ngajarlah dia ke Mang Sunal. Pertanyaan saya, sering nggak Anda mengedifikasi upline Anda? Edifikasi itu sudah dilakukan semua orang. Hadirilah, banjirilah pengajian akbar, padahal akbar tinggi tidak saya RT akbar. Betul? Betul. Kata orang bahasa bageula kayak zaman saya masih mau orang banjirilah, hadirilah kan gitu Kak. Masa peker mau memakai becak. Itu kan kieu sih dah anak dia tah. Ngupus bae nasa peker. Mau balik terkenal dari Kabupaten Brebes, padahal tetangga RT. Tapi kan Kabupaten Brebes. Betul? Beliau Al-Ustaz Saifur Rahman Al-Muharram. Wah, kata Al-Ustaz Al-Muharram. Ya, mubalagha. Macam-macam. Ada awal mubalighah kan gitu. Ternyata adat baheula ulah tukang promosi. Dan akan dihadiri oleh qiraat. Wah, terkenal juara internasional khusus dukuh kita. Internasional dukuh kita. Katakan edifikasi sehingga orang hebat itu rame ya pengajian kan gitu kan sama mau kiai misalnya Ustadz Abu Somad apa Ustadz siapa lah yang terkenal sekarang Gus Miftah misalnya hari nyampe kita tuh jenuk beda iya jeung kiai jadi harapah itu kan nerangkeun Islam itu nya kos gitu harapah betul kan? Itu kan nu beda nerangkeun salat subuh genep rakaat. Tapi bisa tetap 2 rakaat gitu. Tapi daya moodnya, daya tariknya berbeda. Maka saya titip sama jenengan, gunakan kecerdasan. Pak Epul, Pak Rohim orang sibuk. Gak mungkin juga tiap hari jenengan ngembangin asa. Pertemuan kan gak bisa Pak. Anda nanti berkhianat dengan pekerjaannya. Betul. Dosa malah. Anda harus tetap bekerja, tapi harus cerdas. Kerja ya. Kerja cerdas bagaimana? Lo ngaran tahlil sapa panjang poe tahlil bae. Pasti ada istirahatnya lah. Iya kan? Lo unggal jam anu pae, kan itu mungkin. Lo unggal jam di kantor kan nggak mungkin. Pasti ada masa istirahat, ada masa ngobrol. Nah masa ngobrol itulah ada gunanya. Nanti kalau jenengan hadir di Malam Rebo di sharing saya kenalkan dengan orang yang bernama Alang. Alang itu orang yang saya suruh untuk ngurus sawah saya. Sekolahan SDG itu zamana blenduk, lintuh bulet, kono lamun pajulut teh jeung jintoman. Ya hidung, yang bodoh. Iya. Sampai Pak, saya sih gimana Pak kalau mau jual produk masak? Saya jamin tidak ada yang percaya sama kamu. Dan saya minta kamu jangan jualan produk masak. Kenapa? Karena nggak akan
ada yang percaya ngomong pertanian, nggak ngerti pertanian, ya. Ngomong kesehatan bukan dokter, ngomong peternakan juga bukan ahli ternak, ngomong kecantikan apalagi, kulitnya hidung, betul? Jenengan tuh kalau jualan mesti nggak lakunya, saya bilang gitu. Ya. Terus gimana Pak saya? Gampang kalau jenengan mau jualin produk NASA. Syaratnya kamu jangan menawarkan produk NASA. Terus caranya gimana Pak? Caranya bercerita, jangan menawarkan. Caranya cerita gimana? Gini. Jangan habis macul, terus duduk kan biasanya di sawah. Orang istirahat. Ya, tetangga sawah kan ngariung kan? Iya. Dari istirahat, ngaledang atau dahar gitu kan Pak. Disitulah Anda dongeng. Saya tadi malam main ke Pawar. Pak Warno itu leader NASA, mantan anggota Dewan. Nah di Pak Warno ketemulah dengan orang yang bernama Pendi, orang Dukuh Mingkrik. Dukuh be ngarana Mingkrik, kan korek kecil. Dukuh Mingkrik, desanya Pamulian, pelosok gunung, daerah primitif, kalau di Kalimantan mungkin pedalaman. Orangnya hitam, pendek, tukang angon sapi. Tapi dia bisa menjual produk namanya NSTM. Dalam waktu seminggu bisa 20 botol. Nah akhirnya saya tanya, emang NSTM itu apa? Nah Pak Pendinya ngomong, NSTM itu adalah produk mineral yang kalau diminum oleh orang yang punya derita, itu rata-rata sembuh. Bahkan Pak Pendi ngomong, orang yang sudah lumpuh saja alhamdulillah sudah bisa berdiri lagi. Yang sakit perut sembuh. Terus Pak Pendi yang cerita saya ini kira-kira menawarkan NSTM atau menceritakan NSTM? Menceritakan. Paham maksud saya? Ingat, boro-boro orang lain. Jenengan saja kalau ditawari produk oleh orang lain mesti langsung set. Larang ya, yang produk larang. Can mereka can naon semua larang ya. Betul. Ya sales paling ya nawarin barang, betul. Semua jauh. Ulah percaya. Pengeluaran dagang mah biasa lagi ngecap. Iya kan? Betul. Belum apa-apa jenengan sudah langsung set untuk pagar betis di sini langsung. Ada akhirnya bisa penipuan. Betul nggak? Itu sudah fitrah dasarnya manusia sekarang begitu Mas. Maka kalau ditawarin, apalagi yang nawarnya punten butak, bodoh, ya, geus kajelunggal poena ololeho, olokejo pisan. Nyawa ololeho, olokejo. Kemudian tahu kecilnya, ya, turunannya turunan siapa, pekerjaan tiap harinya apa, nggak bakal dipercaya. Kenapa orang kalau datang ke dokter berapapun biaya dia bayar? Kenapa kalau datang ke Anda nganyang baik? Benar nggak setengah botol? Iya, benar Pak. Di Bela Rega, jujur orang nama ya regana di perusahaan 250, menang 1 sekap begitu, betul? Disitulah Anda butuh kecerdasan. Jangan menawarkan, cerita. Hari cerita mah orang tertarik, senang, tidak tertarik pun kita tidak enak. Kalau tidak merasa menawarkan sih, ya. Coba jenengan katimu jama ngobrol, kurang tadi tas pajero yang babaturan dia buka mobil apa itu sah, tarik dijual, ya orang mati boga duit, ya orang mau ngomong apa bu, nyampe cerita. Zaman kita mobil sih Mas, apa sah mobil mah hade, tapi dah orang mah bukan duit kan, itu mungkin menyaritakeun lagi maka jenengan gitu, isi anak, kaya mah cerita doang, sudah selesai. Ya, nah ketika dia langsung
Mobilnya di mana? Nyambil itu mungkin kok abdi dijajakan. Nggak abdi ke sana apa ya alamat jalan nama jalan naon dah. Jalan leutik gimana nama tidak 1,5 meter ya itu nyawa jalan. Ngaran jalan nanti nyawa. Betul nggak? Betul nggak bodoh iya. Betul. Namanya orang terjadi transaksi diantar kan tetap keluar komisi. Ya. Benceng. Ya, bengsek no. Betul nggak? Dan kita ini bengsek, betul kan? Kita kan didasari bengsek. Cuma istilah lain di pasaran namanya bengsek. Istilah bona fide itu distributor. Bona fide kan begitu. Aslinya bengsek pada mah. Setuju Pak Wali? Jadi yang terpenting adalah kecerdasan. Nggak ada jalan buntu. Roma Irama aja bilang 1000 cara menuju Roma, betul nggak? Namanya kecerdasan. Apakah semua orang harus diajari oleh kita? Tidak. Tanya Pak Oni. Apakah Pak Oni bisa seperti sekarang ini karena saya? Enggak. Saya juga dulu di awal-awal bodoh. Tanya Pak Oni. Yang membuat Pak Oni sadar, yang membuat Pak Oni termotivasi, yang membuat Pak Oni akhirnya mengambil keputusan sukses di NASA, karena dia saya bawa ke Pak Agus Hanwa. Berarti yang membuat Pak Oni memutuskan di NASA, Pak Agus Hanwa, bukan saya. Saya mah tukang memanaskan. Rek hasem ya dihanutkeun deui. Betul. Cuma gitu doang, nggak hanutan mae, tapi nu boga masakan mah itu Pak Agus Anwar. Paham maksudnya? Paham. Cuma begitu doang. Coba, kalau hari ini dolen Anda ada yang hadir di sini, kira-kira dia punya pemahaman lebih nggak? Dia terbantu nggak semangatnya? Terbantu. Oke. Pak Oni